Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang progres proyek kami. Untuk yang pertama, yaitu Cost Login Form Dokumen Query Selector. Itu fungsinya untuk menyimpan elemen HTML yang memiliki kelas login form ke dalam variabel login form. Adanya codingan ini itu agar bisa dimanipulasi nantinya, misalnya ditampilkan atau disembunyikan pada saat berpindah form. Di baris kedua, const register form, dokumen query selector register form, ini fungsinya untuk menyimpan elemen form register di dalam kelas register form ke dalam variabel register form. Selanjutnya, const wrapper, dokumen query selector atau wrapper, fungsinya itu untuk mengambil elemen atau membungkus utama, biasanya digunakan untuk mengatur tinggi atau posisi seluruh form. Selanjutnya, const login title, ini fungsinya mengambil elemen yang berisi tulisan login dari bagian judul. Selanjutnya, const register title mengambil elemen yang berisi tulisan register dari bagian judul. Selanjutnya, const sign up btn ini fungsinya untuk mengambil elemen sign up berdasarkan ID-nya. Dan yang terakhir, const sign in btn itu fungsinya untuk mengambil elemen tombol sign in berdasarkan ID-nya. Akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang login. Fungsi dari login ini dari baris pertama 10 akan menjelaskan cara memindahkan elemen dengan kelas login form ke posisi tengah secara horizontal menggunakan left 50% dan mengatur tingkat transparansi opacity menjadi 1 yang berarti sepenuhnya terlihat. Untuk baris ke-11 menggeser elemen register form ke arah kanan luar layar menggunakan left 150% dan mengatur opacity menjadi 0 sehingga elemen tersebut tidak terlihat. Dan untuk baris ke-13 untuk mengatur tinggi elemen pembungkus utama atau bisa disingkat wrapper menjadi 500 pixel, menyesuaikan dengan ukuran konten dan formulir login. Untuk baris ke-13 menampilkan judul atau bisa dibilang login dengan memposisikan secara vertikal di tengah top 50% dan mengatur agar terlihat opacity 1. Selanjutnya adalah register function. Menggeser elemen login form ke arah kiri luar layar dengan left minus 50% dan menyembunyikannya dengan opacity 0. Kemudian menempatkan register form di tengah dan menampilkan opacity sama dengan 1. Selanjutnya mengatur tinggi elemen wrapper menjadi 580 pixel agar muat dengan konten form registrasi. Selanjutnya menyembunyikan judul login dengan memindahkannya ke atas dan mengatur opacity-nya menjadi 0. Selanjutnya menampilkan judul register dengan posisi di tengah dan opacity sama dengan 1. Saya lanjutkan tentang bagian function handle password input. Untuk const parent, baris ini mengambil elemen induk dari elemen input yang sedang digunakan di HTML. Dan const log icon mengambil elemen icon kunci gembok dari dalam elemen HTML. Untuk const icon mengambil elemen icon mata dari dalam elemen HTML. Dan untuk if
Mengecek apakah nilai dalam kolom masukkan tidak kosong setelah menghapus spasi di depan dan belakang teks. Jika kolom tidak kosong, maka lock icon style display none untuk menyembunyikan icon gembok. Dan untuk icon style display block untuk menampilkan icon tersebut. Jika kolom kosong, maka lock icon style display block menampilkan icon kembali. Untuk icon style display none untuk menyembunyikan mata kembali. Dan untuk function toggle password visibility, const passfield untuk mengambil elemen input dalam kolom kata sandi berdasarkan ID-nya. ID ini dikirim dari atribut oneclick pada elemen HTML yang memanggil fungsi ini. Untuk if, mengecek apakah tipe dari kolom input saat ini adalah password. Jika iya, maka passfield type text tipe input diubah menjadi teks agar karakter yang diketik bisa terlihat oleh pengguna. Untuk icon classlist remove, kelas BXO dihapus dari elemen icon, biasanya icon mata terbuka. Untuk icon classlist add, BXHide ditambahkan ke icon sehingga icon berubah menjadi mata tertutup, menandakan bahwa kata sandi sedang ditampilkan dan bisa disembunyikan kembali. Untuk else, jika tipe kolom input bukan password, berarti saat ini sudah teks dan sedang terlihat. Maka passfield type password dikembalikan menjadi password agar karakter disembunyikan. Untuk icon classlist remove untuk menghapus BXZ dari icon, dan untuk classlist add BXO ditambahkan kembali agar icon tersebut kembali menunjukkan mata terbuka. Selanjutnya pada bagian submit register, bagian ini menggunakan jQuery untuk menambahkan event listener pada tombol yang dimiliki. Artinya, setiap kali pengguna memiliki tombol sync up, maka fungsi yang berada di dalam tanda kurung kurawal itu akan dijalankan. Terus, pada baris ke-56 ini berfungsi untuk menghentikan perilaku default dari browser. Secara default, jika tombol berada di dalam sebuah form HTML itu, maka tombol akan menyebabkan form dikirim dan halaman akan dimuat ulang. Dengan memanggil prevent default tersebut, kita menghentikan proses submit normal agar data bisa dikirim ke server menggunakan teknik asinkron. Selanjutnya, const data. Nah, pada bagian ini membuat sebuah objek JavaScript bernama data yang berisi informasi yang akan dikirim ke server. Isinya bisa memberitahu server bahwa tindakan yang diminta adalah registrasi akun, terus mengambil nilai dari kolom input dengan ID regname, kemudian menghapus spasi berlebih di awal dan akhir dengan fungsi trim. Selanjutnya mengambil nilai dari kolom input email menggunakan dengan cara yang sama seperti nama. Selanjutnya mengambil nilai kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya pada bagian Ajax, bagian ini adalah fungsi dari jQuery yang berfungsi untuk mengirim data ke server secara asinkron. Penjelasan properti yang ada di dalam objek Ajax ini yaitu menentukan alamat tujuan dari permintaan. Dalam hal ini, data akan dikirim ke file out.php yang terletak di folder PHP. Selanjutnya, metode HTTP yang digunakan adalah POST, yang artinya data akan dikirim sebagai isi tubuh permintaan, bukan sebagai bagian dari URL. Selanjutnya, memberitahu server bahwa data yang dikirim adalah dalam format JSON, bukan application
Selanjutnya, mengubah objek data yang sebelumnya dibuat menjadi teks JSON agar bisa dikirim ke server. Lalu pada bagian success function response, itu bagian ini berfungsi sebagai callback yang akan dijalankan ketika permintaan ke server berhasil. Data yang dikembalikan oleh server biasanya berupa objek JSON yang sudah didekode. Nah, fungsi ini menampilkan pesan dari server kepada pengguna, misalnya register berhasil atau email sudah terdaftar. Jika server mengembalikan status dengan nilai sukses, maka akan memanggil fungsi login function, yang kemungkinan besar akan mengubah tampilan ke form login. Tentang sign-in btn.click function. Proses login menggunakan query dan ajak. Apa yang terjadi saat tombol sign-in diklik ketika pengguna menekan tombol login? Kita menjalankan kode JavaScript yang pertama-tama menjaga halaman melakukan refresh secara otomatis dengan i.prevent default tutup kurung koma titik koma. Ini penting supaya kita bisa menangani proses login tanpa pindah halaman dulu. Nah, untuk mengambil data dari from, contohnya const data, kita ambil data email dan password dari input yang diisi oleh pengguna. Nilai ini disimpan dalam sebuah objek data. Untuk mengirim data ke server lewat ajak ini, kita kirim data tadi ke file PHP atau out.php menggunakan metode post. Format data dikirim dalam bentuk JSON, teknologi untuk tukar data yang ringan. Nah, menangani respon dari server, sukses function respon ini. Kalau server memberi respon, kita tampilkan pesan dari server pakai alert. Nah, untuk menampilkan pesan itu kita tambahkan elemen alert ini. Kalau statusnya sukses, maka pengguna langsung diarahkan ke halaman dashboard html. Kalau terjadi error, kita kasih tampilan pesan error agar pengguna tahu. Nah, elemennya yaitu error function SAR status error. Untuk memanggil error tadi kita kasih alert login gagal plus error. Nah, nantinya kalau terjadi error itu menampilkan kata-kata login data login gagal yang kita ambil dari alert itu.